Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita satukan hati semuanya. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami, layak dipuji dan layak disembah Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kami Tuhan memulaikan ibadah, kami meminta kehadiran Tuhan untuk hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus penyembahan dan pujian kami dapat menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan kami dapat merasakan hadirat-Mu memulihkan kami dan menguatkan kami Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan kami siap untuk menerima setiap berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Angkat hatimu, kita sembah Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak disembah. Amin. Dia layak dipuji, Dia layak menerima segala kemuliaan dan hormat dari kita. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kami bersyukur, kami mengenal Engkau, Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Oh Yesus, amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya Yesus Tuhan. Kami angkat hati di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami menyembah, kami muliakan. Oh, segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, kemuliaan. Haleluya pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Amin Tuhan. Segala bangsa kan datang menyembah. Amin.
untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak disembah. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kepada sektor 2 untuk mempersembahkan pujian. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya,
Puji Tuhan. Terima kasih untuk pujian dari sektor 2 yang sangat menguatkan buat kita semua bahwa Tuhan selalu mempunyai cara dan jalan keajaiban untuk semua orang yang berharap kepadanya. Puji Tuhan, kita masih mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya, ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Silakan duduk kembali. Tetap tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa tiada yang seperti Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Segalanya dapat Dia lakukan. Semuanya yang terbaik Dia siapkan buat kita semua. Itu sebabnya kita selalu memuji dan membesarkan namanya. Karena
karena terlalu besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Bapa. Puji Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Amin. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God, our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise Hallelujah, setiap waktu, setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Itu pun belum cukup untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak kebaikan-Mu. Tidak dapat kami balas dengan apapun Tuhan yang kami berikan. Tapi kami bersyukur Tuhan,
Kalau pada pagi hari ini kami bisa merasakan hadirat-Mu, Engkau bertakhta dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih karena sudah menerima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan hadirat. Terima kasih buat perkenanan yang Engkau beri kepada kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau dengan bebas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tiba saatnya Tuhan kami mau membuka hati kami, mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang beracara, mengurapi hamba firman-Mu, mengurapi kami semua Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu yang diberitakan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Salam sejahtera buat kita semua, dan selamat kita berkumpul lagi dan berbakti memuliakan Tuhan. Sebelum saya lanjut menyampaikan firman, karena beberapa minggu kami tidak bersama dengan saudara-saudara, bila ada di antara yang hadir pagi ini untuk pertama kali duduk bersama dalam ibadah, kami boleh persilakan untuk berdiri untuk kita bisa kenal dan beri sambutan kepada mereka yang pertama kali masuk. Ini ada tamu hamba Tuhan baru tiba tadi malam dari Kalimantan. Kita beri tepuk tangan bagi hamba Tuhan yang nanti ibadah kedua akan melayani pekerjaan Tuhan bila belum melanjutkan perjalanan menuju ke Manado. Puji Tuhan. Kemarin hari Sabtu adalah jam doa puasa kita bersama yang selalu diakhiri dengan sebuah perenungan firman. Dan renungan kemarin oleh Saudari Vita membawakan renungan yang sangat luar biasa bila kita memahami kebenaran itu, bahwa luar biasa rencana Tuhan dalam hidup orang yang percaya. Kemarin renungan itu bicara tentang Sion. Diuraikan atau dijelaskan baik melalui sejarah, historis, ataupun melalui ilmu bumi yang menyangkut keberadaannya Bukit Sion itu. Tapi dalam kesimpulannya tentu kita memahami bahwa apa yang diangkat di dalam firman Tuhan sebagai pokok bahasan atau pemikiran atau perenungan, semuanya mempunyai tujuan dan maksud yang pasti. Dan Sion memang adalah sebagai bayangan atau gambaran tentang gereja Tuhan atau orang percaya. Berdasarkan Mazmur 125 kemarin kami baca, baik Mazmur 125 ayat yang pertama kita lihat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi Sion itu adalah sebuah gunung atau bukit yang beberapa bulan lalu kami sudah coba menjelaskan tentang penggenapan nubuatan Yesaya pasal 2, bahwa di akhir zaman akan menjulang gunung rumah Tuhan di atas segala bukit. Jadi ada sebuah bukit yang akan menjulang mengatasi bukit-bukit lainnya. Dan kalau itu kita artikan gereja Tuhan atau umat Tuhan, saudara-saudara, kita
mundur ke sejarah, kota Yerusalem itu dibangun di atas 3 bukit. Menurut 2 Tawari pasalnya yang ketiga, atau pasal yang pertama, pasal yang ketiga, dan pasal 5. Pasal 1 ayatnya yang ketiga itu menunjukkan tentang Bukit Gibeon, di mana kemah sembahyang yang dibawa oleh orang Israel dalam perjalanan tiba di tanah Kanaan. Kemah sembahyang diletakkan di Bukit Gibeon. Dan kemudian bukit yang kedua dalam pasalnya yang ketiga dan ayatnya yang mungkin ayat yang pertama. Ayat pertama itu adalah Bukit Moria, di mana Bukit Moria dibangun Ka'bah. Dan pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, itu tentang Sion, di mana Tuhan atau Daud meletakkan tabut perjanjian pada waktu ada di tanah Kanaan. Jadi 3 bukit ini adalah mendasari kota Yerusalem. Dan di atas bukit-bukit ini akan menjulang suatu bukit. Bukit apa yang kita sudah jelaskan tentang bukit kemuliaan Tuhan. Nah, salah satu yang mendasari adalah Bukit Sion, dan Bukit Sion ini adalah secara khusus dijelaskan adalah gambaran orang percaya yang digambarkan di dalam firman Tuhan. Misalnya Rasul Paulus menjelaskan tentang adanya satu bangsa yang baru yang terdiri dari Israel jasmani dan orang atau bangsa-bangsa non-Israel. Itu kita lihat dalam Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal yang kedua khusus mulai ayat-ayat yang ke-15 dan seterusnya, di mana kita tahu di sana ada 2 pihak yang dikatakan yang jauh, yang dekat disatukan. Yang dekat itulah bangsa Israel secara jasmani, keturunan Abraham. Lalu yang jauh adalah bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi, termasuk saya dan saudara. Dikatakan dalam ayat 15 khusus dalam Efesus pasal 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan matinya sebagai manusia, ia di sini adalah Yesus. Jadi yang mati dalam diri Yesus adalah kemanusiaannya. Tetapi Allahnya tidak bisa mati, sebab Yesus datang dalam dua dimensi, dimensi manusia dan dimensi Allah, untuk jalan keselamatan kita manusia. Jadi waktu dia mati di kayu salib dalam rencana Allah, yang mati itu bukan kealahannya. Sehingga kalau ada orang berkata, kok Allahnya orang Kristen bisa mati? Allah kita tidak bisa mati. Yesus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, dia tidak mati. Yang mati di salib adalah kemanusiaannya. Untuk apa? Supaya menjadi jalan perdamaian dari orang yang jauh dan yang dekat, orang Yahudi secara jasmani dan orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tapi Israel yang bisa bergabung dalam manusia baru ini adalah orang Yahudi yang percaya Yesus. Yang tidak percaya tidak bisa masuk di sini. Sampai hari ini begitu banyak orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Tapi yang sudah percaya Yesus, itulah orang percaya, alias gereja Tuhan, juga adalah alias Sion. Dan Sion ini adalah bayangan jemaat Tuhan
yang direncanakan oleh Tuhan sendiri. Jadi kita lanjut ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ini jauh dan dekat tadi adalah Yahudi secara jasmani dan orang-orang yang non-Yahudi. Orang Yahudi yang jasmani percaya Yesus dan orang non-Yahudi percaya Yesus disatukan menjadi orang percaya. Kita sudah dipersatukan di dalam kematian Yesus Kristus. Itulah gereja Tuhan. Dalam bahasa nubuatan sejak perjanjian lama, itulah Sion. Nanti kita lihat di Sion itu Tuhan taruh batu dasar yang kokoh, yang kepadanya orang percaya dan tidak akan dipermalukan. Haleluya. Bisa bilang amin? Berikut ayat yang ke-18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi Kristen ini adalah, atau gereja Tuhan adalah non-Yahudi dan Yahudi yang percaya Yesus. Kita telah menjadi orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Bisa bilang amin, saudara? Nah, ini telah dirancang oleh Tuhan. Betapa bahagianya kita telah menjadi bahagian daripada penggenapan rencana Allah itu. Demikianlah kamu, ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi gabungan jauh dan dekat ini tadi menjadi orang percaya atau gereja Tuhan, dikatakan kita dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul. Lalu Kristus sebagai batu penjuru. Berarti juga di sini Sion yang adalah gabungan non-Yahudi dan Yahudi yang percaya kepada Yesus juga diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang didirikan di atas dasar-dasar yang kokoh dan kuat, adalah dasar para rasul dan para nabi, dan Yesus sendiri adalah batu penjuru. Jadi Sion juga adalah bayangan rumah Tuhan, bait Allah secara rohani. Kita dibangun di atas dasar-dasar itu. Ayat berikut, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi Sion selain bayangan gereja Tuhan, Sion juga menjadi arti daripada bait Allah yang dibangun atas dasar rasul-rasul dan para nabi, dan batu penjurunya adalah Yesus sendiri. Luar biasa. Sion dibangun oleh Tuhan sendiri. Tuhan rindu. Dia juga menanti saatnya untuk membangun kembali Sion. Secara nubuatan, para penulis kitab Mazmur, khusus Mazmur 102 ayat 14 berkata, Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. 15. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya.
maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Kalau Sion sudah terbangun, dikatakan di sini, apa dampaknya kepada bangsa-bangsa lain? Mereka menjadi takut akan nama Tuhan. Begitu banyak orang yang tak peduli dengan nama Tuhan, tidak menghormati, tidak menghargai, bahkan tidak takluk dan takut kepada nama itu. Tetapi nanti Sion yang akan dibangun ini akan membuat bangsa-bangsa menjadi takut akan Tuhan. Sekarang mungkin mereka berkata, kok sama saja, mereka Sion, kami bukan Sion, sama saja. Tapi Allah punya rencana bahwa satu ketika bahwa Sion akan membuat bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan. Jika Sion ini telah mencapai apa yang diinginkan Tuhan terjadi pada Sion itu sendiri. 17. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Ini ditulis supaya generasi kemudian akan mengetahui bahwa kalau Tuhan sudah membangun Sion, bangsa-bangsa akan takut nama Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Berarti di depan kita ada satu kegerakan rohani yang besar, membuat bangsa-bangsa takluk dan melipatkan lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi syaratnya adalah kalau di dalam Sion sudah penuh kemuliaannya. Ya, kemuliaan itu yang kita sedang tunggu terjadi dalam diri kita. Jadi Sion ini sekali lagi adalah gereja Tuhan. Tuhan rindu gereja Tuhan penuh dengan kemuliaan. Ini yang membuat perbedaannya, saudara-saudara. Kemuliaan. Dan kemuliaan ini adalah kemuliaannya Tuhan yang Dia berikan kepada saya dan saudara. Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1 mulai. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Gereja Tuhan, Sion, bait Allah yang kudus ini diajak untuk bangkit, sebab terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit. Terbit, saudara-saudara. Seperti kita menyaksikan matahari akan terbit di ufuk timur, sebelumnya sekitar kita penuh dengan kegelapan. Tapi waktu matahari mulai muncul di ufuk timur, gelap itu berlarian meninggalkan kita. Lalu kita ada dalam keadaan terang. Gereja Tuhan, kalau sudah penuh dengan kemuliaan Tuhan, tak ada lagi kegelapan di dalamnya. Sekarang ini saudara-saudara masih banyak gereja-gereja orang percaya. Kita tidak usah menyebut si A dan si B. Tapi seharusnya firman Tuhan kita harus jadikan sebagai cermin sejauh mana keadaan gereja kita. Sejauh mana keadaan saya sebagai orang percaya. Sejauh mana GPDI melakukan tuntutan kebenaran firman Allah. Jadi firman Allah harus menjadi cermin. Banyak orang firman Allah dijadikan cermin, saudara, tapi bukan untuk kaca rias, tapi
kaca spion. Kaca spion itu bukan untuk kita pakai merias. Kaca spion untuk melihat orang lain yang ada di belakang. Oh ini, itu firman itu untuk dia. Oh ini gereja ini dorang ini. Tapi kalau dia menjadi firman, menjadi kaca rias bagi kita, ya kita tahu di sini ada bercak, di sini ada kekotoran, di sini belum baik, sasaknya belum bagus, saudara-saudara. Kita lihat melalui kaca. Ya, kami berdua sering begitu, saudara-saudara, di kamar. Kalau sudah sisir, sebagus ini ya, sebagus. Firman Tuhan untuk lihat diri kita. Sudah baik apa belum? Sekali lagi, dan bukan kaca spion. Mengapa saudara-saudara? Supaya rencana Tuhan di dalam gerejanya akan ada kemuliaan. Ada kemuliaan. Ada tanda heran. Ada mujizat. Banyak orang berkata mujizat tidak perlu lagi, saudara-saudara. Tapi mujizat kita butuhkan supaya mereka yang tidak percaya, mereka bisa lipat lutut dan menyembah Allah yang hidup, yang berkuasa. Bukankah Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Sion adalah orang percaya kepada Tuhan. Siapa yang percaya kepadanya, ya katakan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus berpesan bahwa nanti waktu Yesus sudah naik ke surga, gerejanya atau orang percaya atau Sionnya itu, saudara-saudara, akan melakukan juga apa yang Yesus pernah lakukan di dunia ini. Bahkan lebih besar lagi. Kita tidak melampaui Yesus. Tetapi kita tahu bahwa Yesus berkata waktu itu bahwa hanya Dia yang melakukan hal-hal itu, Dia sendiri. Tapi sesudah itu ada orang-orang percaya. Jadi semakin banyak orang percaya yang mencapai standar ada kemuliaan Allah, sebesar itu mujizat akan terjadi. Maksudnya, kalau dulu hanya satu Yesus di Palestina, tapi sekarang berjuta-juta orang yang percaya kepada Yesus. Bila kemuliaan itu sudah ada dalam gerejanya, bayangkan mujizat itu terjadi di berbagai tempat di dunia ini. Semua benua, semua negeri, semua desa di mana ada orang percaya yang penuh dengan kemuliaan Allah, di sana ada mujizat yang sama seperti Yesus lakukan. Otomatis tentu akan ada kebangunan rohani yang besar. Bisa bilang amin, saudara? Ya. Puji Tuhan. Mungkin kita berpikir, aduh, apakah ya itu, apakah jadi, apakah enggak. Tapi Tuhan berkata dalam firman-Nya, dalam Roma pasal 9, bahwa apa yang Ia firmankan akan berlaku segera dan sempurna. Coba kita lihat dalam Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat berapa ya? Roma pasal 9 mungkin ayat 30 mulai ada ayat itu berkata seperti itu. Atau 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Sempurna artinya tidak ada yang tidak dipenuhi. Sempurna.
Tidak ada satu janji yang tidak digenapi. Dan dikatakan sempurna dan segera. Artinya dalam waktu yang singkat. Mungkin banyak kita berpendapat, ya masih lama Tuhan. Masih sama keadaannya. Masih banyak hal-hal yang belum terjadi. Ya benar. Tapi Tuhan bekerja dikatakan di sini dengan sempurna dan segera. Artinya kita terus berjaga-jaga dan waspada. Kita harus mengalir bersama sebagai Sion, sebagai gereja Tuhan yang dibangun oleh Allah. Dia sendiri yang bekerja di dalam diri saya, di dalam gereja Tuhan. Untuk apa? Supaya kemuliaan itu akan menjadi nyata. Menjadi nyata. Tadi Yesaya 60 kita baca ayat 1 dan 2. Bangkitlah sebab terangmu sudah datang. Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata. Sebelum nyata, belum kelihatan berarti. Tapi sekali kelak akan nyata. Akan nyata saudara-saudara. Dan Tuhan sedang mengerjakan itu. Barusan kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dia sedang bekerja di dalam gereja, di dalam diri saya dan dalam diri saudara, supaya Sion penuh dengan kemuliaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, 2 Korintus pasal 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya kalau orang melihat kita, seharusnya mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri saya dan dalam diri saudara. Dalam gereja Tuhan. Gereja manapun saudara-saudara. Tuhan mau supaya orang melihat gereja kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Jadi kemuliaan yang dimaksud ini datangnya dari Tuhan. Bukan hasil ciptaan manusia. Saudara-saudara, tetapi Tuhan yang memberikan kepada gerejanya secara perorangan, secara kelompok, komunitas, bahkan mungkin seluruh dunia yang percaya kepadanya. Tuhan sedang mengerjakan itu melalui Roh-Nya. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita perlu diubahkan. Saya perlu diubahkan. Saudara perlu diubahkan. Bahkan siapa saja yang menjadi orang percaya perlu mengalami sebuah perubahan dalam hidup ini. Kalau tidak pernah berubah saudara-saudara, bagaimana kemuliaan itu semakin nyata. Kita diubahkan. Saudara-saudara, bukan bentuk rambut, bukan bentuk wajah. Banyak orang dioperasi saudara-saudara. Hidung katanya bisa dioperasi. Bukan itu maksud merubahkan hidup kita. Ada orang bibirnya baik-baik, dia ingin bibir model baru saudara-saudara. Tahu-tahu keluar dari meja operasi, sudah dioperasi, ya menakutkan malah. Ya, sudah pernah lihat orang dioperasi bibirnya? Waktu lahir bagus sekali. Waktu nona-nona bagus sekali. Tapi karena mau modern ya ikuti tren operasi di Korea di mana. Pulang-pulang saudara-saudara anak-anak lari akang. Bukan merubah seperti itu. Kita diubah adalah karakter kita, pembawaan kita. Berapa banyak orang tersandung dengan pembawaan kita. Mungkin cara bicara kita. Mungkin cara kita bergaul. Saudara-saudara, membuat orang tersandung. Tapi Tuhan mau gerejanya diubah dan diubah dan diubah. Sehingga kita bukan menjadi batu sandungan. Pernah dulu kami
Karena beberapa tahun kami ada di sekolah Alkitab mengajar. Lalu lepasan sekolah beberapa tahun sesudah itu, sebelumnya itu saudara-saudara, ada datang cerita sama saya, Om, itu lepasan sekolah dulu di sana, dia ajar kita orang begini. Saudara-saudara, mari kita semua menjadi batu sandungan supaya banyak orang percaya kepada Tuhan. Ya. Rupanya saya bilang bukan batu sandungan yang dia maksud, batu loncatan. Artinya dari batu-batu itu kita bertumpuk lalu meloncat ke tempat lebih tinggi, itu batu loncatan. Tapi kalau batu sandungan bukan meloncat saudara-saudara, tapi terjerembab. Jadi gereja Tuhan harus bukan menjadi batu sandungan, tapi batu loncatan. Artinya jiwa-jiwa dulunya ada di lembah kehinaan meloncat ke tempat yang lebih tinggi, itulah sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu dirubah. Banyak keluhan. Si A ini pindah gereja di sana, kenapa? Ya, karena dia. Waduh, kita kan sedih juga ya. Seharusnya di mana kita berada membuat orang datang mengenal Yesus sebagai juru dan selamat. Untuk itu kita diubahkan. Apa yang diubah adalah kepribadian kita, karakter kita, sifat kita perlu diubahkan dari hari ke hari. Itulah sebabnya firman Allah berkata, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita diubah dari kemuliaan yang masih kecil, lama-kelamaan semakin besar. Semakin besar. Jadi ada sebuah perkembangan. Tapi bukan progresif saudara-saudara. Ada Kristen progresif sekarang itu kita tahu menyesatkan. Karena mereka berpendapat, salah satu pendapat bahwa setiap manusia yang lahir dan hidup baik-baik itu pasti selamat. Dan keselamatan tidak hanya ada di dalam gereja. Walaupun mereka tidak di dalam gereja, tetapi mereka hidup baik dalam bermasyarakat. Tidak mungkin Tuhan akan menghukum orang yang baik-baik. Sepertinya ya iya gampang ya. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Memang ada satu teori tabula rasa, bahwa manusia lahir itu ibarat kertas putih. Dan kalau kertas ini tetap bersih, ya bersihlah hidupnya. Tapi Alkitab berkata dalam Mazmur 51, masih dalam kandungan, sebelum kita dilahirkan ibu, kita dikandung dalam tabiat dosa. Mazmur 51 ayat 7 mungkin. Jadi begitu kita lahir, kita sudah dalam tabiat dosa. Jadi walaupun kita baik-baik setelah lahir dan dibesarkan, tetap bukan orang yang diselamatkan. Tapi kita perlu diubahkan tatkala kita mendengar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita perlu diubah. Tabiat kita perlu diubahkan. Dan yang mengubah ini adalah Roh Kudus yang mengerjakan dalam diri saya, dalam diri saudara, kemuliaan yang semakin besar. Adakah saya dan saudara mempunyai kerinduan seperti itu? Bahwa semakin lama kita menjadi orang percaya, saudara-saudara, tidak saja hanya menjadi orang lama di dalam Tuhan, tapi seharusnya menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Baru bukan dalam arti waktu, tetapi baru dalam arti kualitas. Kalau baru di dalam arti waktu, saudara-saudara, itu disebut dengan kata neos. Artinya baru, ya dia baru masuk. Tapi baru dalam arti kualitas disebut dalam bahasa asli dengan kata kainos. Artinya berkualitas. Mungkin waktunya belum lama jadi orang percaya, tapi pertobatannya,
Kelahiran barunya nyata. Itulah kainos, itulah kualitas hidup. Tuhan merindukan Sion itu penuh dengan kemuliaannya. Dia terus bekerja sampai hari ini. Dan kalau kita sadar, kita terus membawa diri kita di dalam alur pekerjaan Roh Kudus supaya kita diubahkan dan diubahkan. Ciri khas orang yang ada dalam perubahan, kalau dia gampang minta maaf. Oh ya, saya sudah salah. Oh ya, saya keliru. Itu orang yang mau berubah. Tapi kalau tidak pernah minta maaf, saudara-saudara, so bikin ulah, rasanya tidak pernah salah. Wah, itu bahaya, saudara-saudara. Atau berupaya menyembunyikan pelanggaran. Amsal 28 ayat 13, coba kita lihat. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa yang tidak suka disayangi oleh Tuhan? Disayang istri saja, wah luar biasa. Apalagi disayang suami, saudara-saudara. Sudah pernah rasa sayangnya suami dan istri? Ya, yang rumah tangga ya sudah. Tapi siapa yang pernah dapat pentung dari istri? Atau sebaliknya? Oh, bahaya, saudara. Ini dewasa ini manusia pada kurang waras semuanya. Saudara-saudara. Ya, saya belajar kemarin firman Allah berkhotbah di mana, di doa sekota, saudara-saudara. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Tak kali itu dikatakan, tenanglah agar bisa berdoa. Karena kami ada di persekutuan doa sekota Palu. Saya belajar tentang kata tenang di situ, saudara-saudara. Itu bukan tenang, tidak ada gelombang, tidak. Sebenarnya ada salinan lain berkata itu, jadilah waras supaya bisa berdoa. Yang orang tidak waras tidak bisa berdoa, saudara-saudara. Dan saya berkata, sekarang ini dunia penuh ketidakwarasan. Sudah pernah melihat video atau berita dalam medsos? Seorang polwan bakar suaminya yang juga seorang polisi. Kan akal sehat kita tidak bisa menerima. Dan berbagai perbuatan hari-hari ini terjadi luar biasa. Perlu kita menjadi tenang di dalam Tuhan. Kita perlu waras, saudara-saudara. Bersikap sesuai kebenaran firman Tuhan. Sebab kita diubah dan diubahkan dan diubahkan. Manusia itu saja. Tetapi yang diubah adalah kepribadian kita. Kalau dulu kurang sabar, sudah menjadi lebih sabar. Dulu malas ibadah, sekarang lebih rajin ibadah. Dulu tidak tahu pegang Alkitab, pegang saja nggak mau, saudara-saudara. Apalagi baca. Sekarang mulai baca firman Tuhan. Ada bapak-bapak yang tidak pernah pegang Alkitab. Bahaya. Ibu-ibu, kaum muda, kita harus berubah. Kita menunjukkan keberadaan kita yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Alkitab menjadi kesenangan, doa menjadi kesenangan, ibadah menjadi kesenangan, saudara-saudara. Memang dunia lagi menawan, luar biasa. Ini dunia kalau kita perhatikan menawan luar biasa. Siapa yang tidak suka senang, saudara-saudara? Saya sudah bilang di berbagai tempat. Waktu kami dijemput di San Francisco oleh seorang hamba Tuhan. Dia bawa kami di tempat di mana taksi-taksi banyak. Lalu dia tunjukkan, om-om Napat itu mobil yang tidak ada sopir. Tapi dia jalan sendiri. Aduh, saya bilang siapa yang mau naik di situ kalau tidak ada sopir?
Tapi mobil itu jalan. Memang ada dia punya. Menarik saudara-saudara. Semakin banyak kita lihat, semakin menarik. Tapi tahukah kita bahwa dunia ini sementara menuju pada kehancurannya? Memang kita didesak untuk supaya berupaya jangan ketinggalan. Baik dalam ekonomi, dalam pengetahuan, dalam pendidikan, dalam budaya, kita mau maju dan maju. Siapa yang tidak suka maju? Semua kita suka maju. Semua kita suka memiliki apa yang mengentengkan kita, membuat kita lebih banyak leluasa, banyak hal yang kita miliki di dunia, saudara-saudara. Tapi kita harus sadar, semuanya itu nanti akan berlalu. Yang Tuhan mau, Sion berubah dengan penuh kemuliaan dari Tuhan. Gereja Tuhan harus penuh kemuliaan dari Tuhan. Kita bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengubah kita. Haleluya, segala puji bagi Tuhan. Bukan berarti kalau memiliki banyak fasilitas salah, tidak. Semakin banyak fasilitas kita miliki itu baik, tapi kita harus manfaatkan untuk memperdekatkan kita atau membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih banyak fasilitas hidup yang kita miliki membuat kita lebih banyak melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 11 ayat 4 berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kita boleh mengumpulkan harta, tapi kita pakai untuk seperlunya, terutama supaya kita lebih leluasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena saudara-saudara miliki sebanyak mungkin harta dunia, tapi kalau hari murka Tuhan tiba, saudara-saudara, harta dikatakan tak berguna. Tapi yang berguna adalah kebenaran. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya saya harus menjadikan yang rohani, itulah yang prioritas. Hal yang lain, Tuhan berjanji dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan nanti akan tambah-tambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Soal-soal itu nanti Tuhan yang tambahkan, saudara-saudara. Prioritaskan Tuhan. Kebenaran firman Allah. Pekerjaanmu Tuhan nanti akan berkati. Dan yang kita balik, yang prioritas itu duniawi, dan yang nomor 2 adalah yang rohani. Kita harus berubah. Yang rohani yang paling utama, dan yang duniawi adalah nanti Tuhan yang tambahkan kepada kita. Haleluya. Tuhan sedang membangun Sion. Tuhan sedang membangun gerejanya untuk apa? Supaya penuh kemuliaan Tuhan. Ingat Mazmur 102 ayat 17. Bila Tuhan sudah membangun Sion. Sekali lagi kita baca Mazmur 102 ayat 17. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Jadi Sion dibangun Tuhan supaya kemuliaan Tuhan nampak di dalam hidup kita. Haleluya. Bisa bilang amin, saudara? Lagu ini pernah digubah dan pernah populer di zaman tahun mungkin 80-an. Mari kita lihat itu di layar. Kita akan nyanyikan itu. Tuhan sendiri akan bangun. Mungkin banyak yang sudah tidak tahu ini, tapi lagu ini kami nyanyikan tatkala The Gospel Fire Brands kalau tidak salah datang di Indonesia. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Tuhan sendiri
akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Katakan lagi. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihinya. Sudah tiba saatnya. Katakan lagi. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihinya. Sudah tiba saatnya. 1 Petrus 2 ayat mungkin 6. Coba 1 Petrus 2 ayat 6. Satu Petrus 2 ayat 6. Ada? Tuhan berkata, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Di Sion ada batu yang Tuhan letakkan. Siapakah? Itulah Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada batu yang diletakkan oleh Tuhan di Sion itu, dikatakan tidak akan dipermalukan. Banyak orang akan malu, saudara-saudara. Tidak bisa bertemu dengan Tuhan kalau ia datang, saudara-saudara. Tetapi siapa yang percaya kepada Yesus dan hidup menurut kebenaran firman Allah, dikatakan tidak akan malu. Saudara-saudara, kita akan berkata, selamat datang ya Tuhan Yesus. Kita tidak malu dengan perilaku kita yang tidak sesuai, saudara-saudara. Karena itu Yesus berkata dalam Lukas 21, supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Jangan syarat dengan pesta pora dikatakan, tetapi kita harus hidup lebih setia dan berdoa dengan sungguh, supaya kita dapat perlindungan dan tahan menghadap anak manusia. Kalau Yesus datang, banyak orang yang tidak tahan menghadap Yesus. Mereka malu. Kenapa? Hidup tidak cocok, saudara-saudara. Tetapi hidup kita yang penuh kemuliaan, kita akan berkata, selamat datang ya Yesus. Maranatha, Tuhan datanglah. Sekarang ini Tuhan sedang bekerja dalam gerejanya, dalam diri saya dan dalam diri saudara. Mari kita ikuti alur ini supaya kemuliaan Tuhan semakin nyata. Mari kita nyanyikan nyanyian tadi, saudara-saudara. Lebih bersuka cita lagi. Tuhan sendiri akan bekerja dalam diri saya dan dalam diri saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan sendiri dengan sukacita. Haleluya. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Tuhan sendiri akan bangun,
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Buat firman yang singkat pagi hari ini, kami menyadari Engkau sedang bekerja dalam diri kami untuk membawa kami kepada kemuliaan yang semakin nyata, karena hari kedatangan-Mu tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan. Kami pun sadar dan mengetahui Engkau sedang mengerjakan hidup kami dari kemuliaan datang kepada kemuliaan, karena Engkau menyayangi Sion. Engkau mengasihani kami Tuhan. Dan siapa yang percaya kepadamu tidak akan dipermalukan. Tapi kami penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih. Intimidasi kuasa kegelapan yang membuat kami tidak berpengharapan, kami tolak itu di dalam nama Yesus Kristus, agar kami bangkit sebagai orang percaya yang menanti-nantikan kegenapan janji firman Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi mari Roh Kudus bekerja di setiap pribadi kami, menyadarkan kami bahwa kemuliaan datang kepada kemuliaan Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kami. Ada yang sakit, kami percaya Engkaulah tabib penyembuh kami. Ada yang lemah, Engkau memberi kekuatan. Ada yang susah, berikan penghiburan. Kami kuat di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan akan memberi korban persembahan, balas berkat berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan Bapak Ibu sekalian. Seperti biasanya kita bawa ke depan. Ada tempat-tempat kita meletakkannya. Kami silakan dari sebelah kanan saya, di tengah dan sebelah kiri untuk mempersembahkan persembahan. Kita sambut dengan pujian yang sudah disiapkan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
ekstra dipersembahkan Bapak Ibu sekalian, disampaikan sore nanti pukul 5 ibadah yang kedua dilaksanakan di tempat ini, dan besok hari Senin doa Hana, kemudian hari Rabu kebaktian Pelwap, dan hari Kamis keluarga muda, dan hari Jumat ada kegiatan pemuda remaja. Juga sektor 7 ada ibadah, ada keluarga Wenas Monding di BTN Palupi Permai Blok BS1 nomor 8, lalu mengundang keluarga Pastori. Hari Sabtu jam doa puasa kita yang kali ini disponsori oleh sektor 3. Oh ya, di layar saudara lihat ada sektor 2 pada keluarga Tony Gaoping tanggal 25 Juni pukul 7 atau 19 di BTN Korpri Blok A2 nomor 20. Dipercepat ya. Jadi sektor 2 dan sektor 7 ada kegiatan pada minggu ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu akan ada kegiatan fellowship persahabatan yang akan digelar tanggal 4 sampai 7 Juli. Nyatanya itu masih dipending, ditunda saudara-saudara, dan penundaan datangnya dari tim itu sendiri dari Kanada yang mungkin masih menunda karena melihat berbagai situasi dan keadaan mungkin ya. Tapi yang jelas pelaksanaannya masih ditunda. Tapi di gereja kita sudah terprogram bahwa nanti pada bulan Juli, yaitu tanggal 19 atau hari Jumat, itu pada hari Jumat, di sini akan ada seminar sehari dan diakhiri dengan KKR pada malamnya yang dilaksanakan oleh satu tim pelayanan juga dari Amerika Serikat, yaitu dari Texas. Saudara-saudara, kami sudah menghubungi sumber-sumber bahwa hari itu mereka akan laksanakan di sini tepat tanggal 19, dan mendahului satu hari akan dilaksanakan di Kabupaten Sigi di desa Jonoge. Jadi kita adalah hari yang kedua, kemudian sesudah itu mereka akan ke Kalimantan. Nanti pada tanggal 19 saudara-saudara, khusus bagi hamba-hamba Tuhan dan para pelayan bisa mengikuti seminar saudara-saudara. Sesudah seminar malamnya ada KKR dan diupayakan menghadirkan ya sebanyak orang, sebanyak hamba Tuhan. Jadi kami akan coba menghubungi wilayah-wilayah yang bisa mengutus hamba-hamba Tuhan bisa mengikuti seminar tersebut. Pengumumannya sekian. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita masuk dalam doa dan menutup ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Haleluya, kudus dan mulia.
Bapa di sorga, pagi hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami mohon kiranya menyempurnakan ibadah ini, agar apa yang kami laksanakan dan lakukan, baik pujian, penyembahan dan pengagungan kami kepadamu, bahkan berita firman untuk kami, sempurnakan semuanya Bapa, membawa dan mendorong kami lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi mereka yang belum sempat hadir pagi hari ini, Tuhan buka jalan agar sore nanti kami boleh sama-sama lagi beribadah kepada Tuhan. Bila ada yang sakit, kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu menjamah mereka dan memberi kesembuhan, sebab kami tahu kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih sayang-Mu tidak berubah bagi mereka yang berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang sengaja meninggalkan hari-hari ibadah kami. Tuhan mengenal apa maksud dan tujuannya. Kiranya Tuhan juga yang beracara menjamah hati dan hidup mereka, agar pada satu ketika mereka akan sadar menggunakan waktu sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Mereka yang mengalami tantangan-tantangan hidup, ujian dan godaan Tuhan, baik pribadi, keluarga dan rumah tangga, berikan kekuatan Tuhan untuk dapat mengatasinya, karena kami tahu Tuhan akan memberi jalan keluar bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Olehnya pakailah pemerintah yang sedang Tuhan percayakan, baik yang tertinggi sampai yang terendah. Mereka melaksanakan pemerintahan atas bangsa juga dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan diberkati Tuhan. Ekonomi, keuangan, politik dan keamanan, kesehatan Tuhan berikan bagi bangsa kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Bila kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan pelihara kami, tibakan di tempat kami masing-masing dengan selamat daripada Tuhan. Simpan kami di bawah kepak sayap kemurahan-Mu sepanjang minggu yang kami hadapi dan jalani ini. Dalam tiap tugas dan pekerjaan, semua kami lakukan berkat pertolongan Tuhan. Kami percaya ada hasil, ada berkat untuk memuliakan dan membesarkan Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan dengan iman saya mengajak kita sekalian menadahkan tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku, kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, perlindungan penghantaran pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Bersalaman di pintu keluar di sebelah kiri saudara.